Assalamualaikum teman-teman sekalian, ketemu lagi dengan saya di channel Mas Horo. Seperti janji saya kemarin bahwa saya akan tampilkan champion-champion muda di beberapa daerah di Indonesia dari Aceh sampai Papua, dan hari ini saya masih di Lampung Timur. Hari ini saya dengan Mas Andre, saya panggil Mas, Dek atau Papa ini. Dulu Andre ini murid ngaji saya nih. Iya teman-teman, betul. Berapa dulu ya murid ngaji saya tuh? Aku SD kelas 4 teman-teman. Iya, sekitar 2000-an 2004, 2005 lah ya. Betul. Lama gak ketemu, sekian tahun kemarin dapat kabar sekarang jadi trending ini di Lampung karena si Andre ini sudah ekspor ke banyak negara. Iya. Ini luar biasa nih, saya aja guru ngajinya belum pernah ekspor ini kan. ini murid ngaji udah luar biasa ini. Oke, saya kira tidak perlu banyak lebar ya. Andre, kan Om lama nih nggak kesini nih. Ini apa kesini udah jadi eksportir. Boleh cerita nggak Andre? Awal mula kok bisa eksportir ini? Oke, pertama-tama teman-teman, thank you banget udah nonton channelnya Mas Horo dan Om Horo. Saya terima kasih banyak. Pokoknya teman-teman, saya belajar banyak dari beliau. Dan sampai bisa ekspor itu berjalan lama. Ini kalau singkat cerita, saya dulu salah satu karyawan bank, kerja di perbankan, terus kemudian resign untuk memilih jadi entrepreneur. Saya niat untuk berbisnis lah pada itu. Tapi memang gejolak ekonomi, kemudian persaingan itu ketat banget ya teman-teman, sehingga pada saat itu usaha saya itu kafe. Saya buka kafe. Jadi sempat ramai dan kemudian dilanda COVID nih. Dilanda COVID sampai akhirnya harus semua jauh dan itu bingung banget kan, kita mau usaha ngelihat usaha-usaha besar aja tutup gitu kan. Tapi saya tetap semangat teman-teman, sehingga saya melihat membidik pasarnya adalah pada tanaman hias. Karena tahu bahwa di daerah saya itu memang rata-rata tuh petani tanaman hias, petani bibit, karena di Pekalongan ya teman-teman, beli research. Ini Pekalongan Lampung Timur ya, bukan Pekalongan Jawa Tengah ya. Kan ada Jawa Tengah di kabupaten, kalau kita kecamatan Pekalongan Lampung Timur. Jadi di Pekalongan Lampung Timur saya lihat banyak tuh tanaman-tanaman yang lucu-lucu, yang cakep-cakep, yang cantik. Ada pasarnya nggak sih? Kan gitu. Pertama itu. Lalu saya research, saya sepasar, ternyata banyak yang lagi tren gitu kan. Trennya itu adalah urban jungle. Jadi urban jungle itu membawa tanaman tropis ke dalam rumah. Wah, idenya kok unik banget kan gitu kan. Dan apa bisa sih nih negara-negara misalnya subtropis dan negara-negara dingin itu bisa merawat tanaman, dan ternyata bisa. Mereka bisa pakai humidifier teman-teman, atau grow light ya untuk pertumbuhan tanaman di dalam ruangan, dan ternyata bisa. Nah, iseng 2020 itu udah COVID lah ya, udah COVID, masih ketat lah ya, artinya lagi susah banget lah. Itu saya coba posting lah, posting di beberapa marketplace di mancanegara, dan kemudian ada respon. Nah, itu dapat responnya senang banget. Negara mana itu? Itu di Amerika, di Kansas. Iya, saya masih ingat itu pukul 3 pagi. Jadi ya karena kita nganggur ya, bingung mau ngapain, saking bingung. Kafenya tutup. Iya, jadi saking bingungnya teman-teman, saya akhirnya apa ya, kita coba posting, terus ternyata ada responnya. Dia tanya, oh tanamanmu cakep ya, dan saya ya karena saya dulu marketing ya, jadi saya layani dengan baik. Dia tanya apapun saya akan jawab. Kalau tugas kita sebagai teman-teman UMKM nih, pertama ketika bayar tanya bisa nggak dikirim, pelajari dulu, kalau mau bisa jawab bisa. Walaupun actually kita belum punya badan usaha, belum punya keterampilan di pengemasan dan sebagainya, tapi kalau teman-teman udah pastikan bahwa tanaman itu bukan sitis ya, bukan yang dilindungi, itu jawab dulu bisa. Karena mungkin pernah ada contohnya, ada yang bisa mengirim gitu, tentu aja bisa, bukan terus kemudian semua orderan dijawab iya, tidak juga gitu. Teman-teman jawab dulu, kalau misalnya ada experience pengiriman bisa, maka bisa. Walaupun misal di Lampung belum pernah Om, tapi di daerah lain itu pernah, berarti bisa aja dong. Nah, kemudian saya jawab bisa. Kemudian dia bilang, oke, aku mau transfer lah Om. Jadi jam 4 pagi itu ditransfer sama dia kurang lebih 21 juta 3 piece tanaman. Aku seneng banget itu kan, wah itu pengalaman yang paling berharga lah buat aku. Dari situ Pencairannya bisa itu? Pencairannya bisa, dia transfer lewat PayPal. Oh, PayPal, kemudian saya cairkan, itu tunggu kurang lebih sekitar 21 hari teman-teman. Itu 21 hari dari transfer dia? Dari transfer dia sampai cair, kemudian saya ambil uangnya, saya pelajari lah. Saya bilang,
tunggu dulu ya, saya bilang gitu. Ini adalah first time, nggak apa-apa. Dia ketika kita gini sih teman-teman. Pengalaman pertama. Iya, jadi ketika pelanggan itu kita bisa mediasi dengan baik, dia mau loh nunggu. Dia mau. Jadi jangan khawatir, pokoknya teman-teman ajak komunikasi aja, jangan sampai malah berdebat. Akhirnya ditunggu. Saya dibantu oleh Kementerian Pertanian di websitenya. Kemudian saya juga dibantu oleh Balai Karantina yang di Lampung. Terima kasih banget bapak-bapak dan ibu-ibu yang Balai Karantina Lampung yang supportnya luar biasa. Jadi kalau yang ada di pikiran saya dulu, waduh kayak mana yang mau deketin pemerintah, mereka apa akan bantu. Ternyata supportnya luar biasa. Teman-teman jangan khawatir. Pengiriman pertama 3 hari sampai. Puas banget, tanaman sampai sehat dan dia akhirnya continue sampai. Jadi ngirim dari Lampung sampai ke mana tadi? Sampai langsung ke Kansas. Kansas 3 hari sampai? 3 hari sampai, saya DHL. Saya make sure teman-teman kalau bisa ambil hari itu weekday. Ya? Jangan weekend gitu. Kalau weekend bukan banyak tutup. Agak lama gitu. Jadi Senin atau Selasa itu paling? Ya, maksimal itu hari Kamis. Hari Kamis maksimal ya. Itu pengalaman pertama langsung kirim ke Kansas. Nah sebelumnya itu di mana belajarnya? Sehingga bisa saya gini, buat teman-teman, ketika teman-teman interest terhadap satu produk, percayalah di situ akan ada wadahnya. Selalu ada wadahnya. Jadi jangan langsung ngeluh gitu loh. Dikit-dikit, saya harus belajar kemana? Nggak ada yang mau ngajarin saya, jangan. Perhatikan produknya apa, kuliner. Pasti ada komunitas, misalnya snack apa. Nah itu sharing di situ, open lah. Mereka akan bantu kok. Kalau misalnya tanaman ya gabung komunitas. Saya gabung di Indonesia Area Society. Kemudian saya sering lihat teman-teman itu posting terus saya chat gitu kan. Ini kirim ke luar negeri ya? Iya. Gimana sih prosesnya? Oh ternyata ada yang namanya import permit, ada yang namanya export permit. Kemudian ada istilah yang namanya additional declaration. Kemudian ada istilah tanaman itu harus dikarantina selama 1 tahun dan lain sebagainya. Itu kita tempuh lah sampai akhirnya kita bisa betul-betul. Andre, itu kan kadang asumsi kita ketika kita ekspor itu mesti 1 kontainer. Iya, mesti kan? Itu dia. Kenapa? Saya ini harus 1 kontainer. Harus gede-gede kan? Nah, tadi kan kalau di awal cerita itu cuma berapa? 3 piece saja. Nilainya berapa tadi? Nilainya 21 juta. 1 juta. Dan sorry, itu shippingnya masih dia yang bayar. Masih di mana shippingnya? Jadi mantep ya? Iya. Baru pengalaman pertama cuma 3 piece nilai 21 juta, shipping dia yang bayar. Itu kalau ini mungkin coba dari awal nih, kira-kira dari awal Andre nawarin ke tadi calon buyer, itu proses berapa lama sampai pengiriman? Sampai pengiriman itu kalau kita memang gini, yang lama diatur dulu karena memang forwarder untuk tanaman itu belum ada. Jadi kelemahan kita adalah kita harus sendiri yang membuat dokumen dan lain sebagainya. Hari ini udah gampang banget. Jadi gini teman-teman, kita harus tahu satu hal, kita money oriented. Kita money oriented dulu. Kita bicara soal nilai, soal keuntungan dulu aja, biar enak nanti. Kalau teman-teman proses itu sampai harus buat, kalau misalnya produk harus badan pom harus apa, kita nggak kirim-kirim. Tapi kalau kita mau niat jadi eksportir, perhatikan produknya yang siap jual dulu. Kalau memang kamu nggak punya, ada teman-teman nih produknya udah ada badan pom dan sebagainya, itu bisa ikut kita pasarkan gitu loh. Nah ketika kita udah punya modal, punya interest, aku mau produk snack deh Mas Andri, ya udah. Nah kembangkan apa saja persyaratannya. Teman-teman bisa koordinasi sama Kementerian Perdagangan, teman-teman bisa koordinasi sama dinas ketahanan pangan, teman-teman bisa ke Balai Karantina, dan saya pasti jamin, yakin lah ya, jangan khawatir, pasti dibantu. Pasti dibantu. Terutama Balai Karantina. Balai Karantina untuk produk-produk yang memang harus melalui karantina. Karena memang tugas Indonesia melalui Balai Karantina adalah menjamin, memastikan dan menjamin bahwa produk yang dikirimkan itu sudah pasti bebas OPT, organisme pengganggu tanaman, kayak gitu. Kemudian yang kedua sudah pasti nggak sitis kan, kalau dilindungi juga nanti akhirnya kita repot sendiri gitu. Oke, jadi teman-teman, Andre ini fokus di tanaman hias untuk ekspornya saat ini. Nah, Andre, itu kalau kita ekspor apakah bisa perorangan atau harus badan usaha? Oke, kalau perorangan mungkin hari ini memang belum bisa teman-teman gitu. Jadi karena memang kita kan kalau badan usaha kan nanti kan dilampirkan NPWP dan lain sebagainya kan, sehingga baru bisa kalau dari tanaman itu mendaftar SIP Kementan, kemudian mendaftar PPK online gitu kan untuk mengakses fitosanitaris sertifikat. Tapi buat teman-teman nggak usah khawatir, gini deh, kalau misalnya nanti aku pasarin produk Mas ternyata ada yang mau beli, gimana? Kita bisa titip. Kita bisa pakai jasa forwarder dulu. Yang penting teman-teman money oriented. Dipotong biaya shipping berapa, dipotong biaya pembuat agensi berapa, masih ada margin nih. Nah itu dulu yang penting, terima dulu. Ketika udah jalan merasa bahwa wah aku udah harus buat nih. Jadi nggak ada alasan buat teman-teman nggak memulai ekspor.
Jadi yang belum punya badan usaha ataupun perusahaan ataupun PT bisa apa tadi bahasanya? Bisa pakai agensi dulu. Pakai agensi ya. Artinya yang penting kita awali dulu deh. Kita awali dulu untuk kita punya produk nih yang memang layak ekspor dan ada bayarnya, kita pakai agensi untuk untuk menjualnya. Tinggal nanti setelah itu kalau kita memang di Padang sudah siap betul, baru kita bentuk badan hukum. Iya. Badan usahanya. Oke teman-teman sekalian, luar biasa ini. Baru sebentar aja udah kita dapat banyak sekali nih. Yang selama ini tidak pernah kita terfikirkan bahwa kita ini sangat kaya sekali Indonesia sebetulnya. Tanamannya, rempah-rempahnya itu sangat luar biasa. Nah, tapi kan selama ini kita nggak ngerti nih, nggak ngeh. Ini laku nggak sih? Nah, ini layak jual nggak sih? Nah, ini saya kira kita harus banyak lagi sharing kira-kira apa saja sih yang sekarang sangat digandrungi oleh buyer dari luar negeri. Nah, Andri, sekarang itu ada berapa negara Andri ekspornya? Aku fokus di Amerika itu di Brooklyn. Kemudian untuk Eropa aku ada di Koenigsegg sama Landbachtrabe itu di Jerman. Kemudian ada Thailand, Asia Thailand. Thailand, kemudian Inggris. Baru itu sih negara-negara. Asia malah Thailand Asia ya. Padahal Thailand kan sama kita hampir sama. Iya. Jadi orang berpikir gini kan. Kita harus punya strategi marketing tuh concentrate, differentiated, sama undifferentiated. Nah, kita harus tahu itu. Negara yang memang memiliki apa ya, kayak Thailand tuh kan memang sudah tahu bahwa di negara itu tuh paling banyak budidaya tanaman hias. Siapa sih nggak kenal Thailand tentang budidaya tanaman hias ya? Pertanyaan adalah seperti ini, apakah semuanya udah ada? Pasti belum tentu. Maka ada satu tanaman yang namanya Humalomena SP itu memang asli endemik di Indonesia, dan ketika aku jual ke sana tuh marginnya bisa sampai ribuan %. Mengapa? Karena di negara mereka nggak punya. Margin ribuan persen teman-teman sekalian. Kita beli 1 juta itu bisa dijual berapa itu? Sampai 35 juta. Luar biasa itu. Jadi itu mungkin terjadi ketika memang ya kita bicara bisnis tuh kalau first principle thinking adalah supply and demand. Saat memang supply nggak ada, kita bisa mengakuisisi pasar. Nah itu, jadi teman-teman jangan khawatir. Kalau produk pun ini kayaknya kok kayak kurang ini mas ya, nggak ada yang pakai, sabar dulu. Jangan-jangan memang produk itu sangat langka. Nah ketika itu memang sangat langka, itu bisa jadi sebuah komoditi baru. Florikultura ini komoditi baru yang saat ini sedang banyak digandrungi orang. Pertanyaan adalah emang udah semua nih maju? Belum semua. Paling sekitar 10%. Nah pertanyaannya, semua negara tuh butuh loh tanaman tropis dari kita. Kita yang kayak nggak pede ya, kurang confident lah dalam menghadapi pangsa pasar yang seluas ini. Dunia ini terlalu luas untuk dikuasai sendiri. Yuk, saya ajak teman-teman untuk jadi eksporter. Intinya adalah kita kolaborasi. Maka dari kemarin, dari video-video saya terdahulu itu yang paling penting adalah kolaborasi. Bagaimana kita bisa mengkolaborasikan potensi yang ada di masing-masing daerah sehingga ini bisa kita maksimalkan. Itu yang paling penting kan? Betul banget. Indonesia nggak cuma di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, semua ada, dan saya yakin masing-masing daerah punya potensi yang masih sangat bisa dikembangkan. Nah ini PR kita bersama. Nah tinggal bagaimana kita melihat itu apakah berpeluang atau tidak. Nah, kemudian ini tadi berarti 6-7 negara ya sudah ekspor ya? Kurang lebih 7 negara. Nah kira-kira nih tahun depan nih kira-kira targetan berapa negara lagi yang bisa kita masukin? Goals aku sih lebih ke corporate. Sebenarnya kita tidak harus semua negara kita kuasai. Kan orang bijak bilang seperti ini, Om. Daripada semua bisa, 10 bisa, lebih baik 1 ahli. Enggak serakah ya, paling penting ya. Sekarang yang bikin ahlinya tadi ya. Kadang kita ini kita semua bisa, tapi dikit-dikit. Mendingan kita satu aja bisa kita kuasai. Aku targetnya Belanda. Belanda itu sekitar shipping year of year sekitar 100.000 batang tanaman yang memang rare collection. Yang range-nya antara itu berapa nilainya itu? Berapa kira-kira nilainya? Aku udah persiapkan sampai M lebih ya, M miliar ya. Jangan khawatir teman-teman. Aku mengajak teman-teman bagaimana caranya produk Indonesia itu banyak banget yang punya value tapi belum tersentuh. Maka tidak ada yang memainkan di segmen itu. Teman-teman mainkan segmen itu. Itu karena mungkin nggak ngerti dari. Tidak tahu bagaimana memanfaatkan produk yang betul-betul bisa di-push sampai bisa ke mancanegara. Mungkin gini ya, mohon maaf ya, mungkin di kebun kita, di ladang ada tanaman yang kita anggap nggak bernilai, tapi ternyata mungkin di luar negeri sangat bernilai kan. Betul banget. Nah, berarti sekarang yang penting, yang perlu itu adalah bagaimana kita mengetahui produk itu
seberapa besar nilainya? Product knowledge-nya. Iya, itu yang paling lebih dalam penting. lagi. Oke. Jangan berhenti belajar karena yang namanya regulasi negara tujuan itu kan berubah terus Maka kita jangan seolah-olah aku udah paling pintar seni, jangan. Karena mungkin kita kayak misalnya pengiriman ke luar negeri itu sekarang harus seperti ini, harus dikarantina 3 bulan dulu dan sebagainya. Kita nggak sharing nih akhirnya tanaman kita dikembalikan dan sebagainya. Maka aku bisa bilang berkomunitas lah. Ikut komunitas, jangan merasa gelasnya penuh terus, gelas kosong terus, karena Kosongin gelasnya. informasi itu dapat dari teman-teman kita yang lain. Memang sangat penting sekali kita berkomunitas karena memang manusia kan makhluk sosial. Makhluk sosial. Kalau kita sendiri-sendiri gimana kita mau berkembang kan? Jadi kita berkomunitas karena dengan komunitas itulah kita bisa berkembang kan. Minimal ada sharing ilmu, sharing jaringan segala macam, itu yang paling penting teman sekali. Oke, saya kira ini sangat menarik sekali. Setelah ini akan kita bahas lebih dalam lagi, kita beri sejenak.